Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa padaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, kemarin kita baru saja merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan, dan hari ini, bacaan Injil hari ini masih memberikan kepada kita kisah gambaran bagaimana Yesus menyampaikan amanat perpisahan kepada para murid-muridnya. Dan dalam amanat perpisahan yang disampaikan dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memberikan nubuat, Yesus memberikan gambaran tentang masa depan, hari ke depan yang akan dihadapi oleh murid-muridnya, bahwa mereka akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Mereka akan berduka cita, tetapi duka cita itu akan berubah menjadi sukacita. Bahkan Yesus mengibaratkan apa yang dialami oleh para murid nanti, ibaratnya adalah seperti seorang perempuan yang melahirkan. Setelah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaan itu karena kegembiraan seorang manusia lahir ke dunia. Apa yang dinasihatkan oleh Yesus ini pada akhirnya menjadikan sebuah gambaran peneguhan juga kepada kita bahwa menjadi murid-murid Yesus tidak selalu kita mengalami apa yang senantiasa kita damba-dambakan. Kadangkala kita menghadapi situasi yang sebaliknya dari apa yang kita harapkan, yang membuat kita berjuang lebih keras, yang membuat kita juga kadang-kadang sedikit bersedih, tetapi toh kita tidak pernah kehilangan harapan. Kita senantiasa memiliki pengharapan dan kita senantiasa berjuang, dan dalam setiap perjuangan itu kita menemukan pesan, kita menemukan makna yang senantiasa membuat kita bergembira. Itulah sukacita yang juga diramalkan oleh Yesus, yang senantiasa juga kita alami. Kita menyadari bahwa menjadi murid Yesus dimanapun kita berada, akan senantiasa kita mengalami tantangan dalam perjalanan hidup kita. Mendirikan gereja saja kita membutuhkan tantangan. Bukan hanya soal perizinan, tetapi bagaimana mengumpulkan dana misalnya begitu. Tetapi toh dalam setiap perjuangan itu ada kegembiraan, karena kebersamaan kita, gotong royong kita pada akhirnya membuat kita bergembira dan melupakan setiap tantangan-tantangan, setiap kesusahan-kesusahan yang kita hadapi. Maka Tuhan Yesus sudah meramalkan hal yang demikian. Maka kita dalam perayaan Ekaristi hari ini diundang bersama-sama untuk mensyukuri setiap duka cita dan sukacita yang kita rasakan. Dan dalam sukacita yang kita rasakan itu, mari kita juga bersyukur untuk kebersamaan, gotong royong, guyup kita, dan semangat gotong royong kita yang senantiasa kita alami. Memang walaupun dalam setiap perjuangan gotong royong, kita juga senantiasa berjuang untuk saling meneguhkan satu sama lain. Dan Tuhan Yesus
sudah memberikan pesan itu kepada kita. Senantiasa kita akan mengalami duka cita, tetapi duka cita kita akan menjadi sukacita kita bersama. Mari kita mohon rahmat Allah, kita mohon berkat Tuhan, semoga kita senantiasa mampu merasakan sukacita dalam setiap perjuangan hidup kita, dalam setiap kebersamaan kita sebagai para pengikut Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.